Baik anak-anakku semuanya, ini adalah kuis mata pelajaran IPA S, yaitu materi energi dan perubahan. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa siswa yang minta kunci jawabannya. Jadi ini saya bahas ya. Kita mulai nomor 1, biomasa atau gas. Bio adalah energi yang berasal dari bahan organik yang dihasilkan hewan dan tumbuhan. Nah, sering dipakai adalah sisa-sisa limbah jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, atau ikan laut. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Jadi ini jawabannya ya. Jawabannya adalah benar. Kita lanjutkan. Berikutnya ya. Soal nomor 2. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu reaksi fisi, reaksi pembelahan ya. Jadi reaksi pembelahan, penggabungan dari beberapa inti melalui reaksi fusi. Jadi ini pun juga pernyataan yang benar. Kita lanjutkan ya. Oke, nomor 3. Ini bacaannya panjang sekali ya, silakan dibaca sendiri. Jadi di sini kalau kita cermati ya, soal AKM di sini memerlukan ketelitian serta kecermatan dalam membaca ya. Nah, dari infografis di atas terdapat kutipan, pada kincir energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik seperti menggiling bulir padi atau memompa air. Nah, apa maksud dari kalimat tersebut dikaitkan dengan kalimat sebelumnya? Jadi ternyata kalau kita cermati di sini ya, jadi ini adalah untuk menunjukkan yang A ini ya. Jadi untuk menunjukkan kontras atau perbedaan serta contohnya. Jadi untuk mempertegas atau memperjelas kalimatnya, bedanya ya, serta disertai dengan contoh-contohnya. Jadi yang benar adalah pernyataan yang A. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini soal memasangkan atau drag and drop ini ya. Berikut ini yang merupakan sumber energi terbarukan. Nah, kalau kita lihat pilihannya dari nuklir sampai dengan biomasa ya, semuanya itu ternyata hanya satu yang terbarukan, yaitu biomasa. Kita drag ke sini. Nah, oke ya, biomasa, batu bara, gas bumi, minyak bumi, dan nuklir tidak terbarukan. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, soal AKM lagi ya. Jadi ini bacaannya insya Allah sama dengan yang tadi ya. Hanya saja di sini pertanyaannya yang akan diganti ya, yaitu manakah pernyataan yang benar tentang listrik tenaga angin ya. Jadi kalau sudah dibaca nanti ya bisa dipahami dan bisa dicari di atas kalau masih belum bisa menemukan secara langsung ya. Jadi dibaca berulang-ulang seperti itu. Nah, ternyata di sana ya jawabannya adalah pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik ya, untuk melakukan kerja fisik. Jawabannya dari D. Jadi ini mestinya kalau toh harus dibaca A, B, C itu juga tidak masalah, tapi seringkali menjebak ya. Jadi perlu ketepatan berdasarkan fakta tulisan atau fakta cerita yang diberikan di atas ini ya. Jadi harus dibaca ini sebenarnya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan energi tak terbatas. Nah, matahari tidak terbatas, listrik terbatas ya. Jadi listrik jangan dicentang. Lalu energi panas laut juga tak terbatas ya. Angin tak terbatas, panas bumi tak terbatas, tenaga air pun tak terbatas. Jadi seperti ini cara jawabnya ya. Jadi ini pilihan ganda yang bisa dipilih banyak jawaban atau kompleks ya, pilihan ganda kompleks. Baik, lanjut nomor 7 ya. Kincir angin pertama kali digunakan untuk menggerakkan alat penggiling gandum ya, dan seterusnya itu ya.
memutar generator turbin untuk menghasilkan listrik tanpa polusi. Pernyataan ini juga benar ya. Kita lanjutkan. Satu lagi ya, soal nomor 8, soal yang terakhir. Berikut ini yang merupakan sumber energi tidak terbarukan. Berarti kita lihat angin terbarukan, angin terbarukan, air laut terbarukan, panas bumi terbarukan, geotermal ya juga terbarukan, berarti batu bara. Oke ya, finish, kita akhiri. Jadi seperti itu pembahasannya. Semoga bisa difahami ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.